Saya tuh lebih sehat. Kalau enggak saya nggak tahu. Tiap 2 minggu mesti cek darah lagi. Itu biayanya sangat mahal. Singkat cerita, saya ingin membagikan pengalaman saja. Saya ini seorang penderita penyakit kelainan darah, yaitu thalassemia alpha. Pada tahun 90, saat itu saya juga sedang sakit-sakit, tapi kalau saya ke dokter selalu obatin lagi levernya. Padahal levernya sudah bagus. Ternyata ketahuan pada tahun 90 itu oleh Profesor Ari Haryanto di Rumah Sakit Pelni dan bekerja sama dengan kepala labnya Dr. Yadi Wirawan. Di situ saya baru ketahuan setelah 9 hari di rumah sakit, ketahuan thalassemia alpha. Sampai beberapa tahun kemudian, sekitar tahun 2000 awal ya, itu dokter yang merawat saya pensiun, dokter ahli darah, yang sama-sama juga menderita penyakit thalassemia. Jadi dokter itu betul-betul mempelajari penyakit thalassemia karena dia sendiri terkena penyakit thalassemia, penyakit bawaan dari lahir. Setelah dia pensiun, saya tidak menemukan lagi dokter ahli darah yang ada di rumah sakit terdekat di sekitar saya seperti Siloam, Darmais, Harapan Kita, dan beberapa rumah sakit lain sudah saya datangi karena saya juga bingung gimana nih saya ke dokter siapa lagi. Bahkan di Harapan Kita akhirnya diberitahu sama salah seorang suster, Bu, sebenarnya dokter yang di sini juga itu hanya dokter penyakit dalam, begitu. Jadi saya nggak dapat dokter lagi kan. Terus tiba-tiba saja teman saya tuh mengundang saya untuk ketemuan. Ternyata saya di prospek propolis. Tahun itu menurut saya sih baru propolis yang pertama-tama ada di Indonesia ya. Jadi masih banyak questnya. Kemudian ya kalau saya belinya di tempat lain bukan di kantor pusat, itu sering sekali saya dapat yang KW-KW. Jadi saya terpaksa harus beli ke kantor pusat yang jaraknya jauh. Ternyata dengan propolis yang masih sederhana seperti itu pembuatannya, ya bagi saya sudah ajaib sekali. Karena HP saya mencapai 10. Dari yang tadinya nggak pernah mencapai 10. Karena bagi saya kalau rata-rata itu hanya 8 pun, itu sudah sangat-sangat bagus buat saya. Kalau HP orang normal kan, kalau perempuan 12 ya. Nah, saya nggak pernah mencapai. Kemudian seiring dengan usia saya yang makin tua, berarti kan tubuh juga mulai lemah, nggak kuat lagi untuk jalan jauh-jauh ya, untuk naik kendaraan umum ke kantor beli propolis. Karena saya nggak mau beli propolis yang KW-KW. Kok teman saya yang dulu telepon ngajakin saya join di propolis itu, telepon lagi, ternyata saya dikenalin lagi dengan propolis yang kantornya ada di Sentra Park. Ya, meskipun kantornya saat ini sudah tutup. Dengan propolis itu, saya tuh merasa tubuh saya tuh lebih sehat. Kalau enggak saya nggak tahu, tiap 2 minggu mesti cek darah lagi. Itu biayanya sangat mahal. Pak Eko, tiba-tiba telepon ngajakin ke Tanjung Duren, kantor care. Saya nggak tahu ini tadinya apa, cuman yuk cek kesehatan aja. Nggak tahu kalau itu propolis loh. Dan ternyata setelah sampai ke sana, ya cek kesehatan dan dikenalin propolis lagi. Dan saya coba, ternyata jauh lebih bagus lagi. Bapak Ibu, seandainya ini bukan Tuhan yang menyuruh saya, membimbing saya untuk ke kantor propolis di Gen, bayangkan sekarang kantor propolis di Sentra Park sudah tutup. Kemana saya harus beli propolis? Mau nggak mau balik ke Manggarai yang jauh gitu. Tapi Tuhan memberikan saya betul-betul suatu anugerah. Pertama, saya ditunjukkan propolis yang membuat saya sehat. Yang kedua, kantor propolis makin lama makin dekat dengan rumah saya. Jalan kaki pun bisa loh. Jadi itulah saya menganggap bagaimana anugerah Tuhan itu sangat besar buat saya. Yang makin lama makin bagus dan makin lama jaraknya makin dekat dengan rumah saya. Dan terutama saya juga bersyukur Tuhan menciptakan Profesor Nurul sendiri yang begitu sangat pandai membuat propolis yang bagus ya. Nah, ini pengalaman saya dengan propolis ini, saya bisa berdiri di sini
saya sehat sekali. Kalau enggak, ya mungkin saya udah menengok ya. Begitu, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih juga Profesor Pak Yaakob dan semua teman-teman GEN. Terima kasih juga Pak Eko sudah membawa saya ke GEN Indonesia.